Wes lah ketemu saya ngomong baik-baik. Sebenarnya gini loh sebenarnya. Yang penting beliau itu nggak nyakitin orang, itu sudah selesai, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting beliau nggak nyakit orang, nyantet orang, jengkes orang, itu sudah selesai gitu loh. Ya hubungannya karena yang beliau sakiti itu saudara-saudara saya gitu loh. Ya saya memang nggak penting, tapi lebih nggak penting lagi guru kamu nggak mau nemenin saya. Bilang aja takut. Saya mati itu sudah saya wakafkan. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nanti mulai dari sana itu sinyalnya mungkin nggak ada. Yang penting standby saja. Luka dengan izin Allah. Allah. Itu ketian nih loh. Ketian nih loh. Sobat loh, ketemu loh. Tangmu sobat loh. Ketian drodos loh. Gila loh, tangkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan untuk beribadah, karena begitu sangat berharganya nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita tidak akan bisa mampu untuk membalas ataupun menuliskan nikmat-nikmat Allah. Kita punya apapun, kalau badan kita tidak sehat, maka tidak akan ada gunanya. Tetapi walaupun kita hidup seadanya, asalkan badan kita sehat, insya Allah walaupun makan hanya menggunakan sambal terasi, tidur di lantai atau di tanah seperti saya, insya Allah akan terasa nikmat asalkan tubuh kita sehat. Tetapi walaupun kita punya tempat tidur, kita tidur di atas spring bed yang tinggi, harga puluhan juta, tetapi kalau badan kita nggak sehat, apa gunanya? Apalagi saudara-saudara kita yang terkena penyakit stroke,
Walaupun tidur di atas spring bed yang tebal 10 meter juga nggak akan nikmat. Tapi asalkan sehat, tidur di lantai aja ya nikmat. Walaupun makan pakai ayam yang harganya mungkin ratusan ribu, makan di restoran yang harga jutaan, tetapi kalau badan kita nggak sehat nggak akan ada terasa nikmat. Tapi walaupun pakai sambal, asalkan badan kita sehat ya akan terasa nikmat. Oleh sebab itu mari kita syukuri nikmat sehat ini. Dan terkadang hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Semoga kita bisa bersyukur atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena bisa jadi berdirinya kita seperti ini adalah berdirinya banyak yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin berdiri seperti kita, nggak bisa berdiri karena lumpuh, stroke, dan lain sebagainya. Kita yang bisa berbicara, bisa jadi berbicaranya kita ini adalah bicara yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin berbicara seperti kita, yang tidak bisa bicara karena penyakit stroke atau bisu dan lain sebagainya. Kita yang bisa duduk, bisa jadi duduknya kita adalah duduk yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa duduk seperti kita, yang nggak bisa duduk karena ambeien dan lain sebagainya. Sebab kalau orang terkena penyakit ambeien itu duduk itu rasanya kayak ditunjuk linggis gitu loh. Kita yang bisa duduk, pernah enggak kita bersyukur? Enggak gitu loh. Makanan yang kita makan setiap hari bisa jadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa makan seperti kita yang tidak bisa makan karena mereka mungkin anak yatim piatu atau mereka orang fakir miskin dan lain sebagainya. Kita yang bisa makan pernah bersyukur? Enggak pernah kan gitu. Kita yang punya istri, kita syukuri istri yang kita punya, karena bisa jadi istri yang kita punya adalah istri yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin segera dapat jodoh, yang sampai tua tidak dapat jodoh kan gitu. Anak yang kita punya bisa jadi adalah anak yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin punya anak karena mandul kan gitu. Kita yang sudah punya ini kita syukuri dan kita rawat sesuai dengan perintah Allah, kita gunakan di jalan Allah. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang bersyukur, karena siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Setelah tadi kita di jalan dicegat oleh anak buahnya Mbah Sura, sekarang kita mau lanjut lagi untuk menuju ke tempatnya Mbah Sura. Mohon doanya dari saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang terpenting untuk saudaraku dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu memegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholat, dan berbakti kepada orang tua. Itulah jalan hidup yang pasti akan membawa hidup kita selamat dunia dan akhirat. Dan saya minta untuk semua saudara-saudaraku, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, mari kita jalankan segala perintah Allah, karena semua yang diperintah Allah sejatinya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, dan semua yang dilarang Allah itu memang buruk untuk diri kita gitu. Kenapa Allah harus melarang dan Allah harus memerintah? Karena Allah mempunyai sifat rahman, sayang kepada kita seperti orang tua kita yang sayang kepada kita. Oleh sebab itu mari kita jalankan ibadah ini untuk kebaikan diri kita sendiri dan kita lakukan seikhlas-ikhlasnya, karena itu memang untuk kebaikan diri kita sendiri. Setiap yang diperintah Allah pasti ada kebaikannya, ada rahasia di balik rahasianya, yang itu untuk diri kita. Dan semua yang dilarang Allah itu memang buruk untuk diri kita gitu loh. Jadi kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlas. Mohon doanya, kita berangkat untuk nemuin anak tempatnya Mbah Sura gitu, tapi tadi sudah dicegat oleh anak buahnya. Semoga saja ini nanti kita bisa diselamatkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau menuju tempatnya Mbah Sura. Ada 2 orang itu, siapa itu mereka?
Assalamualaikum. Nuwun, mohon maaf. Saya mau nemuin Mbah Suro. Mbah Suro ora kena temon. Kenapa kok nggak bisa ditemuin Mbah Suronya? Tambah ilmu. Karena sedang bertapa, mau tambah ilmu. Terus panjenengan kok menghalangi langkah saya di sini, kenapa? Ya kowe ben ora iso nemoni guruku. Oh, itu gurunya jenengan. Ya. Jadi sampean memang menghalangi saya di sini biar saya ndak bisa nemuin Mbah Suro. Ya tujuanmu ngalangi kowe mergo kuwi. Berarti Mbah Suro aslinya takut sama saya. Ya ora wedi. Kalau tidak takut terus kenapa harus nyuruh dengan untuk halangi saya? Tadi saya juga di sana tadi dihalangi. Di sini lagi dihalangi lagi. Berarti intinya beliau takut kepada Ya saya. ora lek kowe pengen nemoni ya kalau aku sik wong kowe urung mesti lek iso ngalahne aku kok arepe. Gini aja wes. Nggak usah ngalah-ngalahin. Kalau memang Mbah Suro itu takut sama saya, katakan sama Mbah Suro. Sesama manusia itu jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah. Yang terpenting saya minta ke beliau itu jangan nyakitin orang, jangan ngasih pelajaran-pelajaran ilmu santet, ilmu apa begitu. Itu bilang aja sebenarnya beliau itu takut, sudahlah. Lek guruku rene wedi karo kowe. Kata siapa? Kalau beliau nggak takut, terus kenapa beliau itu harus nyuruh panjenengan untuk ngalang-ngalangin saya? Kemarin-kemarin sebelum beliau bertarung dengan saya, nggak ada ceritanya di jalan dicegat-cegat begini. Ora nyegat iki. Lah terus, Nek buktekne sampean. ya iya, kalau mau ngalahne guruku muridnya iki lho sekti. ya kamu kan nantang-nantang begini kan berarti kamu itu kan ya nyegat saya kok bilang enggak gitu loh. Terus sampean lihaten, sing sampean bela itu loh, kayak gimana gitu, sampean bela itu loh, Mbah Suro, sampean jangan-jangan jadi gemblaknya sampean. Om aku teh geblakne urusanmu apa? Wong aku ya ning kono ya di penakne. Ingat ya, ingat orang yang melakukan kayak gitu bukan hanya sampean tok yang menerima azabnya. Orang-orang yang dekat itu juga kena azabnya. Terus bahayanya lagi, repotnya lagi, Mbah Suro ini ngajarin ilmu santet gitu loh. Yang beliau ngajarkan ke orang, ya orang lain yang jadi kena korban santetnya gitu loh. Kalau beliau nggak ngajarkan ilmu santet, ya monggo kerso lah. Kamu saya. Ya urusan saya sama Mbah Suro itu, Mbah Suro ngajarin ilmu-ilmu santet. Terus orang-orang itu nyantet orang gitu loh. Makanya saya mau ketemu gitu loh. Bisa omongi. Bilang aja takut. Guruku topo. Guru sampean topo. Nek kowe ngengkel, Iya. ya langkono iki dhisik. Ojo ngono, jangan begitu sampean itu. Jangan begitu. Kalau memang beliau salah, ya harus dibenarkan. Kalau malah sampean ikut-ikutan berbuat salah kayak gitu tak sampean itu. Ya kuwi kan ya urusanku, aku mbelo. Beliau yang salah itu bukan urusan jenengan tok, urusan saya. Karena sampean beliau suatu hal yang salah gitu loh. Kok cek pangkah ngengkel atau nemoni. Terus kalau saya tetap mau ke sana, sampean mau apa? Ya langkono aku dhisik. Berarti kowe iso ngalahne aku, kowe lagi iso nemoni guruku. Lo ngerti ilmu. bilang aja, oh gurumu itu loh ya, gurumu itu loh takut sama saya. Lah kok sampean mau nantang saya? Kalau beliau takut temuin saya, kalau nggak takut temuin saya. Ya kok penak men lho, kowe kok nemoni langsung ke nemoni. Ya udah kalau nggak mau nemuin, saya yang nemuin beliau gitu loh. Kalau beliau nggak mau nemuin saya, sampean nggak usah ganggu saya mau nemuin beliau. Langkono dhisik. Mbok ngengkel ya ora iso. Saya nggak nantang jenengan loh ya, jenengan yang nantang saya. Ya ora nantang piye wong kowe kok kene kok ora nantang. Ya saya kan mau nemuin mbahnya itu, bukan mau nemuin jenengan. Kowe tak mau ya ngengkel wong tak apa ora yang diganggu. Lek kowe ngengkel ya musuh aku dhisik langkono wis iso ngalahne aku apa ora. Astagfirullahaladzim. Lek kowe iso ngalahne aku, kowe iso nemen guruku monggo. Mergo ora sing ngedang-ngedangi. Lek kowe ora Astagfirullahaladzim. iso ngedang-ngedangi aku ya percuma. Kadung ya Astagfirullahaladzim. mulai hae. Kurang ta, Bro? Bener. Mulia. Terus kalau saya nggak mau pulang kenapa? Sampean itu loh punya ilmu apa? Sampean itu punya ilmu apa? Oh, gurunya sampean aja takut loh sama saya. Lek pengen rumah doi. Kekebalan aku duwe. Ora rontak aku yo duwe. Dapat dari Mbah Suro itu. Ya mesti to wong kuwi guru-guru junjungan. Oh, gurunya sampean aja takut sama saya.
Orang yang dinar kowe sik topo. Bilang aja takut, enggak usah bilang gini gitu. Dia pengen lo bukti, tak buktekne kekebalanku. Sombong. Ya ora. Dia pengen bukti apa ora? Bukti itu sudah kita ini loh, udah ada di hadapan Allah. Kita ini sudah dihidupkan oleh Allah. Pengen bukti iki lho ya. Astagfirullahaladzim. Pengen bukti iki. Kowe iso nglangkai mayat cah loro iki. Mlebu ning gua nemoni Mbah Suro. Pengen bukti kene? Tak boleh. Percaya bukan kandini. Ilmu setan aja disombongin. Rene, ora percaya. Tapat no. Rawa rontek. Kowe sik arep mangkai mlebu gua. Sombong, astagfirullahaladzim. Ya sombong nyatane aku ora dibacok. Ya kalau diniatkan untuk yang baik, saya yakin ilmu Allah itu ada. Tapi kalau untuk jalan yang baik, itu baru baik. Tapi kalau untuk digunakan yang lebih buruk, keburukan itu bakal nimpa sampai sendiri. Ngeremeh nih dek ini, tanganmu. Allahu Akbar. Lek kowe nyoto sakit, ben ampre rati tedah sebelah, wocokno kok sak isomu. Pengen ro aku sakit. Bismillah. Wacakno wacananmu kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan izin Allah, Rawa rontek. tangan yang beliau kenain akan luka. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Senjata mengenai tangan sampean ataupun beliau akan luka. Seperti halnya orang biasa. Bismillah. Wis cukup, lek maca. Ayo Romanso tak bukteni nih. Sik urung percaya awakmu. Luka dengan izin Allah. Rawa rontek. Allah. Itu ketian nih loh. Ketian nih loh. Sowak lo, wetengmu lo. Wetengmu sowak lo. Ketian drodos lo. Delok lo tang kancamu. Rawa rontek. Mari. Allahu Akbar. Rawa rontek. Jadi ilmu rawa ronteknya sudah diturunkan ke jenengan juga ya. Astagfirullah. Dadi murid kabeh di ora rontek. Buktine. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sik urung percaya awakmu. Saya percaya, tetapi ilmu itu sampai gunakan untuk suatu hal yang buruk, padahalnya akan mengenai zaman sendiri. Ora bakal Tak ngoten, awakmu monggo sekarang. Jangan pakai fisik. Kalau sampean punya ilmu sandat saya. Jangan nyandat orang-orang itu. Jangan pakai senjata. Kalau kita perang ilmu, adu ilmu. Jangan pakai fisik. mesti ya awakmu tak bleh. Ada hukum-hukum yang harus ditegakkan. Dadi kowe weden. Kalau perang pakai ilmu,
Yang kita permasalahkan di sini adalah ilmu-ilmu yang sampean gunakan di jalan yang salah. Itu yang jadi masalahnya. Tapi awakmu Sampean itu merusak nama-nama spiritual. Nama-nama dukun yang harusnya baik jadi tidak baik karena sampean jadi dukun santet. Itulah yang merusak. Harusnya ilmu-ilmu digunakan untuk kebaikan, sampean gunakan untuk kejahatan. Sampean punya senjata itu yang sampean gunakan untuk salah. Ini harus diluruskan. wis mulya ae. Oleh sebab itu saya datang ke sini itu. Mulya ae. Awakmu ra iso nemoni Mbah Suro. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tetap ke sana. Langkono iki. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Angkangnya kelar nemoni kuwi. Selama saya hidup, saya akan tetap berusaha untuk menghentikan perbuatan-perbuatan zalim seperti itu. Siapa yang ngintip di sana itu? Teman-teman kamu itu. Berapa kali sok ngalahnya. Aku berontek. Hati-hati. Allah. Allah.
awas sampai nemoni Basura. Kemana lari? Oh. Allahu Akbar. 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 Astagfirullahaladzim. Kita malam ini sudah dihadang 2 kali oleh anak buahnya Basura ini. Dan Masya Allah, hantamannya juga dahsyat ini. Ada 2 hal. Yang pertama, beliau memang sudah takut dengan kita. Akhirnya anak-anak buahnya yang semuanya dipanggil untuk menghadang kita, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi beliau ini memanggil teman-teman seperguruannya yang lain beserta dengan murid-muridnya semuanya untuk melawan kita ini. Dan saya lihat di depan sana pun juga ternyata banyak sekali yang sudah menunggu, baik secara batin maupun secara zahirnya. Tapi kita insya Allah akan tetap terus berjuang untuk menyadarkan beliau, karena apa yang beliau lakukan ini sudah benar-benar suatu hal yang salah. Belum lagi beliau mengajarkan ilmu-ilmu sandat tanung teluh ke orang-orang. Ini sangat-sangat menyesatkan ini. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, yang terpenting jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu sandat. Karena ilmu sandat ini kekuatannya hanya berasal dari jin. Dan jin tidak akan pernah mampu menyakiti diri kita selama jalan-jalan masuknya jin ke dalam diri kita itu tidak ada. Yang pertama, jalan masuknya jin ke dalam diri kita itu ialah marah. Yang kedua sedih, yang ketiga was-was. Maka ketiga hal ini jangan sampai pernah ada. Bagaimana supaya tidak ada? Yaitu harus dengan cara hatinya senang, pikirannya tenang. Bagaimana supaya hatinya senang, pikirannya tenang? Yaitu harus banyak berzikir. Zikirullah. Gelas tidak mungkin kemasukan angin asalkan gelas itu berisi. Dan supaya kita tidak kemasukan jin, tidak terkena gangguan jin, maka kita pun harus berisi. Sebab itu kita harus berzikir, karena zikir itu adalah makanan batin. Amalkan terus sholawat dan asma ya latif atau asmaul husna yang lain. Semoga semua saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai lepas memegang tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. Penuhi hati kita dengan cinta. Hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.